Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penjurnalan transaksi akad mudharabah. Yang pertama yaitu saat penandatanganan akad mudharabah. Pada tahap ini belum terjadi penyerahan dana, sehingga yang dicatat hanya komitmen administratif dan biaya administratif. Yang pertama, jurnal komitmen administrasi pembiayaan, di mana di tabel dijelaskan pada kolom debit pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebanyak 1.450.000.000. Di kredit, kewajiban komitmen administratif pembiayaannya sebesar 1.450.000.000. Pencatatan ini bersifat off balance sheet atau administratif, bukan pembiayaan real. Bank menyatakan kesanggupan atau komitmen untuk menyediakan dana mudharabah kepada PT Hania. Nominal sebesar 1.450.000.000 adalah platform pembiayaan yang disepakati. Keterangan izin tarik pada tanggal 10 Agustus menunjukkan dana baru boleh dicairkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, jurnal pembebanan biaya administratif, di mana di tabel dijelaskan di kolom debit kas atau rekening nasabah pada PT Hania sebesar 14.500.000 atau sekitar 1% dari total pembiayaan. Di kolom kredit yaitu sebesar 14.500.000. Biaya administratif dipungut saat akad ditandatangani. Bank menerima kas sehingga kas bertambah atau di debit. Pendapatan administrasi diakui sebagai pendapatan bertambah. Pendapatan administratif diakui sebagai pendapatan operasional bank. Baik, selanjutnya saat penyerahan pembiayaan mudharabah. Saat pencairan dana pada 10 Agustus, pada tahap ini dana benar-benar telah diserahkan sehingga pembiayaan mudharabah mulai diakui sesuai dengan PSAK 105. Yang pertama, jurnal pencairan pembiayaan mudharabah, di mana di tabel dijelaskan di kolom debit pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000. Di kredit, kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000. Dana dicairkan kepada pengelola atau mudharib. Pembiayaan mudharabah diakui sebagai aset bank dan kas bank berkurang karena dana disalurkan. Sejak tanggal ini, usaha mudharabah resmi mulai berjalan. Selanjutnya, jurnal pembalik komitmen administratif. Di tabel debit, kewajiban komitmen administratif pembiayaan yaitu sebesar 1.450.000.000, dan di kolom kredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000. Komitmen administratif dihapus karena pembiayaan sudah direalisasikan. Pencatatan ini menutup akun administratif agar tidak menggantung dan tidak memengaruhi kas atau laba, hanya bersifat administratif. Jadi pada intinya saat penandatangan saat pembiayaan mudharabah dicatat komitmen pembiayaan administratif dan dicatat pendapatan biaya administratif. Pada saat pencairan akad diakui pembiayaan mudharabah sebagai aset dan komitmen administratif telah ditutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan saat penerimaan bagi hasil mudharabah, di mana di dalam tabel sudah tersebut menjelaskan realisasi penerimaan bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diterima bank dari nasabah, pengelola dana atau mudharib sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Bank bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, sedangkan PT Hania sebagai mudharib atau si pengelola usaha. Nisbah yang telah disepakati yaitu sebesar porsi bank 30% dan mudharib 70%.
Pengakuan pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan realisasi laba, bukan proyeksi. Diakui saat laporan bagi hasil telah diterima. Jika belum dibayar, diakui sebagai piutang bagi hasil. Penjelasan tabel realisasi laba dan bagi hasil. Di kolom-kolomnya ada, yang pertama ada kolom nomor urut periode laporan. Yang kedua bulan periode usaha mudharabah yang dilaporkan atau Agustus sampai ke Mei. Jumlah laba bruto yaitu laba usaha yang dihasilkan PT Hania pada bulan tersebut. Porsi bank 30%, bagian laba yang menjadi hak bank berdasarkan nisbah. Di mana di dalam tabel pada bulan Agustus laba bruto sekitar 20 juta, porsi bank 30%, yaitu 30% dikali 20 juta sama dengan 6 juta. Tanggal pelaporan bagi hasil, tanggal PT Hania melaporkan realisasi laba kepada bank. Yang keenam, tanggal pembayaran bagi hasil. Tanggal bank menerima pembayaran bagi hasil dari nasabah. Baik, selanjutnya saya akan klasifikasi transaksi penerimaan bagi hasil. Transaksi yang diklasifikasikan yaitu penerimaan bagi hasil yang dibayar bersamaan dengan pelaporan, yaitu untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Karena dibayar langsung, maka tidak ada pengakuan piutang. Pendapatan langsung diakui saat kas diterima. Selanjutnya penjelasan tabel jurnal akuntansi. Tabel jurnal akuntansi menunjukkan pencatatan akuntansi penerimaan bagi hasil mudharabah. Pola jurnalnya yang digunakan yaitu debit, kas atau rekening pada nasabah, di kredit pendapatan bagi hasil mudharabah. Contoh penjelasan jurnalnya yaitu pada tanggal 10 September bagi hasil Agustus, bank menerima bagi hasil sebesar 6 juta rupiah. Jurnal yang ditetapkan yaitu debit di kas atau rekening nasabah sebesar 6 juta rupiah, kredit pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta rupiah. Maka kas bank bertambah, pendapatan bank dari akad mudharabah diakui. Contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Oktober bagi hasil pada bulan September. Bagi hasil diterima sebesar 15 juta rupiah, dicatat dengan jurnal yang sama sesuai jumlahnya. Jurnal-jurnal berikutnya mengikuti pola yang sama, hanya berbeda pada tanggal dan nominal sesuai porsi bagi hasil masing-masing tiap bulannya. Jadi pada intinya, tabel menggambarkan realisasi laba usaha, porsi bagi hasil bank, dan pencatatan akuntansinya. Pengakuan pendapatan sudah sesuai PSAK 105 yaitu berdasarkan realisasi dan laporan bagi hasil. Karena pembiayaan dilakukan bersamaan dengan pelaporan, tidak timbul piutang bagi hasil. Pendapatan bank diakui langsung saat kas diterima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi penerimaan bagi hasil mudharabah yang pembayarannya tidak dilakukan berdasarkan pelaporan bagi hasil. Berdasarkan PSAK 105, apabila bagi hasil belum dibayarkan oleh pengelola dana atau mudharib, maka bagian bagi hasil bank diakui sebagai piutang. Pada kondisi ini, tetap mengakui pendapatan bagi hasil secara aktual saat laporan laba diterima. Mengakui piutang pendapatan bagi hasil mudharabah dan menghapus piutang saat pembayaran benar-benar telah diterima. Baik, saya akan menjelaskan terkait tahap transaksi di dalam tabel tersebut. Pertama, pengakuan pendapatan bagi hasil secara aktual. Pada saat laporan bagi hasil diterima, tetapi belum dibayar, maka bank mencatat sebagai di kolom debit piutang pendapatan bagi hasil mudharabah dan di kolom kredit pendapatan bagi hasil mudharabah aktual. Contohnya, pada tanggal 10 Mei dan 5 Juni nominal sebesar 16.500.000. Maka
telah memiliki hak, maka bank telah memiliki hak atas bagi hasil pendapatan sudah diakui dan kas belum diterima sehingga dicatat sebagai piutang. Selanjutnya penerimaan pembayaran bagi hasil. Saat mudharabah melakukan pembayaran, maka bank mencatat di dalam kolom debit kas atau rekening nasabah, di kolom kredit piutang pendapatan bagi hasil. Contohnya pada tanggal 10 Juni dan 15 Juni nominal sebesar 18 juta. Maka kas bank bertambah, piutang bagi hasil berkurang atau lunas, dan tidak ada pengakuan pendapatan baru karena sudah diakui sebelumnya. Jadi, pada intinya, tabel tersebut menunjukkan bahwa bank menerapkan akuntansi aktual atas pendapatan bagi hasil mudharabah. Perbedaan waktu pelaporan dan pembayaran menyebabkan munculnya piutang pendapatan. Pencatatan sudah sesuai dengan PSAK dan pendapatan tidak diakui 2 kali, tetapi hanya sekali pada saat pelaporan laba. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait jurnal saat akad mudharabah berakhir. Pada tabel tersebut dijelaskan perlakuan akuntansi ketika akad mudharabah telah berakhir, khususnya ketika nasabah atau mudharib tidak mampu mengembalikan modal dan mudharabah pada saat jatuh tempo. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Juni saat jatuh tempo, PT Hania melunasi pembiayaan mudharabah sebesar 1.450 juta. Maka jurnal transaksi tersebut yaitu DB atau kas rekening nasabah sebesar 1.450 juta dan pembiayaan mudharabah di kolom kredit sebesar 1.450 juta. Baik, setelah akad mudharabah berakhir, hubungan kerjasama antara bank syariah sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib secara akad telah selesai. Namun, secara akuntansi dan hukum masih terdapat beberapa kemungkinan perlakuan tergantung pada kondisi pengembalian modal mudharabahnya. Baik, mungkin sekian penyampaian dan penjelasan terkait jurnal akad mudharabah antara bank dan PT Hania. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.